Rifan mana Rifan? Belakang, nggak ada, coba nengok. Pas anak-anak nengok, Farita masih Ahmad, emang nggak ada Rifan. Sama sekali nggak ada. Akhirnya, ya udah. Dari tim SAR ini ketemu nemuin satu jasad gitu. Dan satu jasad gimana mas maksudnya? Gitu. Ya udah mas, gak usah bertele-tele lah, langsung jelasin aja. Kayak gitu. Ya jasad itu ada di area blank 75. Nah dicek ternyata namanya Rifan Alamsyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kalian ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum saya ini bercerita panjang lebar, ini saya mau ucapkan apa yang saya ini ikut berduka dengan kemarin adanya erupsi Semeru, ya kan, di Jawa Timur. Dan saya berdoa ini mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di sana diberi ketabahan, diberi kesabaran, dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Nah, untuk kali ini saya ini nggak sendirian. Saya kali ini ditemani teman kecil saya. Dan sekarang kita ini sering ketemu. Dengan adanya dia ini bikin channel juga, sama-sama podcaster juga. Nah, bedanya teman saya ini, dia ini pendakian. Yang sudah pada tahu, coba siapa tebak? Sembari absen, ya kan? Sembari absen, coba tebak siapa yang akan menemani saya. Oke, teman saya malam ini akan menceritakan pengalamannya tentang Semeru. Selamat datang Mas Sukma. Oke, terima kasih. Dialah yang akan menemani saya bercerita. Bukan berarti kita ini kayak maksudnya memanfaatkan momen Semeru, enggak. Memang kebetulan beliau ini pengen membawain cerita tentang pengalaman beliau ini yang ada di Semeru. Nah, sebelum kita panjang lebar ini Mas Sukma, saya pengen mengajak Mas Sukma dan semua penonton penikmat channel Rian Agus Widodo ini kita berdoa bersama untuk Semeru dan saudara-saudara kita yang ada di sana ya, dengan kepercayaan agama masing-masing. Oke, berdoa mulai. Amin. Allah, mudah-mudahan semua selamat. Amin. Dan semua diberi keselamatan, diberi ketabahan, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ceritanya gimana sih Mas Sukma? Jadi pas itu gua naik ke Semeru. Nah, naik ke Semeru itu temen gua, salah satu temen gua itu awalnya nggak diizinin sama orang tuanya buat naik ke Semeru. Nah setelah itu ada hal-hal yang itu nggak bisa gua lupain sampai hari ini. Janggal ya mungkin ya? Janggal dan itu duka. Wah ini ngeri banget nih. Ini oke, kali ini biar spesial banget Mas Sukma. Ini yang membuka acara nih, ya kan? Nah, karena apa? Mas Sukma ini, beliau ini bosnya shelter terakhir, hostnya juga nih. Mas Sukma silakan. Oke. Tak perlu lama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya dan tetap waspada sekeliling Anda. Asik. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Itu gimana sih Mas Sukma? Ceritanya Mas Sukma ini bisa punya pengalaman mistis tentang Semeru yang sekarang ini memang lagi erupsi. Gitu. Oke. Jadi sebelumnya gua makasih banget ya udah di suatu kehormatan gua bisa datang ke Mas Rian Agus Widodo ke channel Raw ya. Boom itu suatu kehormatan banget. Thank you banget sebelumnya itu ya Mas. Terus gue bakal ceritain ini kisah Promoin dulu dong. Shelter terakhir itu kayak apa? Biar teman-teman saya ini penikmat channel Rian Agus Widodo ini tahu Mas Arga ini siapa. Oke, jadi gue Sukma Arga, biasa dipanggil Sukma dan gue bawain kisah-kisah horor juga, tapi ini lebih ke pendakian karena pas sama hobi gue yang mendaki. Nama channelnya Shelter Terakhir. Shelter Terakhir ya. Nanti kalian pada mampir di Shelter Terakhir. Oke, thank you Mas Dudo ya. Mas Dudo, Mas Rian nih. Terserah Mas Arga mau manggil saya Arifin atau siapa? Taufik Safa atau siapa atau Johan. Oke. Gimana Mas Arga? Jadi kisah yang bakal gue ceritain ini kisah yang gue alami sendiri. Ini terjadi pada tahun 2009. Nah, waktu itu kan gue lagi kuliah Mas. Lagi kuliah di Semarang. Pas itu di salah satu universitas yang ada di kota Semarang itu tahun 2009. Nah itu gua kan kebetulan dari dulu kan gua suka naik gunung ya, suka naik gunung.
Nah pas kuliah gue juga ikut salah satu organisasi, namanya organisasi Mapala, maksudnya mahasiswa pencinta alam. Itu ada di salah satu kampus gue. Gue di sana ikut organisasi itu. Terus suatu hari gue itu disuruh ikut kopdar. Jadi kayak kopi darat lah itu. Ngumpul-ngumpul pecinta alam sekota Semarang waktu itu. Ya jadi Mapala antar kampus lah. Nah itu tempatnya, lokasinya ada di salah satu universitas juga di Semarang, tapi beda sama universitas gue, sama kampus gue. Akhirnya gue ikut ke sana. Nah di situ gue kenal sama 3 orang yang jadi akrabnya tuh. Namanya si Rifan, si Farid, sama si Ahmad. Itu di situ kita kenal karena kebetulan kita satu hobi, naik gunung. Terus hobi kita juga sama, selain naik gunung kita juga suka main band. Ya, kita suka main musik di situ. Akhirnya kita kan nyambung tuh. Kita nyambung, kita tuker-tukeran kontak, nomor telepon. Terus setelah itu keep kontak kita. Nah suatu hari kita itu ngerencanain ya. Itu pas itu tepatnya hari Kamis itu. Hari Kamis bulannya itu September hari Kamis tahunnya 2009. Itu kita ngerencanain buat mendaki, kita mau naik ke Semeru. Waktu itu kita mau naik ke Semeru. Akhirnya setelah sepakat, oke, kita sepakat mau ke Semeru, kita naik naik kereta ya dari Semarang, dari stasiun Tawang. Kita sepakat, oke. Nah singkat cerita kita ngumpul di kosan gua waktu itu. Nah 3 temen gua itu anak asli Semarang mas. Oh 3-3-nya ini asli Semarang? Iya, cuma gue yang perantauan ya. Cuma gue yang perantauan. Nah di situ akhirnya ngumpul di kos gue. Ngumpul di kos gue semuanya. Setelah itu kita berangkat. Waktu itu di stasiun Tawang, kita ke stasiun Tawang itu sekitar jam berapa ya dulu ya? Kalau nggak salah habis Isya itu Ba'da Isya. Kita ke stasiun Tawang, kita beli tiket, kita naik kereta namanya Matarmaja kalau nggak salah. Matarmaja. Ya itu cuma satu doang ke Jawa Timur ya. Cuma satu Matarmaja, kita beli tiket. Setelah beli tiket kita langsung naik ke kereta, kita berangkat. Kita sampai ke stasiun Kota Malang itu jam berapa waktu itu ya? Oh 2:30 dini hari. Sampai Malang? Sampai Malang itu pagi. Pagi 2:30 di sana, 2:30 kita semua turun. Masih sepi itu kan, belum ada aktivitas. Terus angkot-angkot juga belum ada kan. Akhirnya kita di situ kita mampir dulu ke sebuah musola ya. Musola stasiun, dekat sama stasiun. Kita di situ, kita numpang istirahat lah, kita numpang tidur. Di situ kita numpang tidur. Setelah itu jam 5:30 pagi. 5:30 pagi kita mutusin buat ayo cabut, kita berangkat ke Semeru langsung. Oke, langsung kita naik angkot menuju ke Pasar Tumpang. Oh, Pasar Tumpang. Ya, jadi dari stasiun Malang itu kita naik angkot ke Pasar Tumpang. Di situ kita mampir dulu buat sarapan tuh. Oke, kita buat sarapan karena kita di Semarang kan biasanya pecel gitu ya. Nah, akhirnya kita pengen ngerasain nih rawon nih, khasnya dari Malang, dari Jawa Timur. Oke, kita ngerasain rawon, di situ kita sarapan. Nah, setelah sarapan, langsung kita ini menuju ke tempat penyewaan jeep. Jadi kalau ke Semeru itu kan harus naik jeep, Mas. Nggak bisa kita naik motor ke Ranupani, ya bisa tapi jaraknya kan jauh banget tuh. Terus medannya itu kan terjal ya, batu-batu semua, belum diaspal. Nggak tahu ya sekarang, itu kan dulu tahun 2009. Nah, setelah itu akhirnya kita ke penyewaan jeep, kita naik jeep. Waktu itu berapa ongkosnya? Tapi memang udah ada yang nyediain jeep juga. Iya, gitu, jadi memang kebanyakan dari luar kota itu ke situ dulu memang masih naik jeep. Misal toh naik mobilnya ditaruh di situ di base campnya penyewaan jeep itu. Ditukar sama jeep. Ditukar, iya. Oke. Jadi ya nanti ada yang nyetir jeepnya, dianterin ke sana. Itu per orang waktu itu kira-kira 200.000 kalau nggak salah. Emang jauh mas? Jauh banget, itu kira-kira 2 jam sampai 2 jam setengah lah, sampai ke base camp Ranupani itu. Ranupani itu base camp pertama? Base camp pertama, jadi pos kita daftar di situ. Jadi yang paling bawah ya? Yang paling bawah, iya. Semeru yang paling bawah base camp. Di kaki-kaki gunung. Kaki gunung, ya? Oke, di lereng gunung. Kita ke sana kira-kira 2 jam setengah lah. Sampai di sana itu kita kira-kira jam 8:30 pagi waktu itu. 8:30 pagi kita sampai ke Ranupani. Langsung gua di situ yang simaksi gua. Simaksi pendaftaran gitu. Iya, daftar jadi diri. Surat izin masuk kawasan konservasi ya. Simaksi. Di situ gue yang ninggalin KTP. Biasanya kan perwakilan mas. Oh enggak dimintain semua KTP itu? Enggak, jadi perwakilan salah satu. Kebetulan gue yang ninggalin KTP waktu itu. Jadi kalau di gunung itu
udah ada pengurus-pengurusnya gitu Mas? Ada komplit Mas, itu resmi. Ada juga tim-tim kayak tim SAR juga ada. Kalau ada apa-apa gitu kan ada semuanya. Itu adanya di pos 1. Iya, base camp. Base camp pertama. Iya, belum di pos 1. Belum pos. Hanya base camp. Iya, base camp itu. Itu base camp. Jadi tempat ya buat parkir, buat apalah istirahat lah. Iya, datain diri. Nama-nama temen gue semua gue tulis sama alamat-alamatnya, nomor handphonenya udah. Akhirnya setelah simaksi kita nyantai bentar di situ lah. Kita ngopi-ngopi dulu kan banyak warung tuh kalau di base camp. Di situ banyak warung juga. Banyak kayak warkop gitulah banyak. Kita di situ kira-kira setengah jam. Setengah jam setelah itu kita baru mau masuk ke jalur pendakian. Yang itu dari base camp menuju ke pos 1. Ini jaraknya ini jauh nggak sih? Oh, jauh Mas. Jadi biar saya ada gambaran nih. Iya. Biar saya ada gambaran bentukannya itu kayak apa nih gitu. Oke, jadi kalau biasanya di gunung itu kalau dari base camp menuju ke pos 1 itu emang jaraknya paling jauh itu menuju pos 1 Mas. Kalau dari pos 1 ke pos 2 ke pos 3 misalnya itu estimasi waktunya itu lebih singkat. Kalau paling jauh itu dari base camp ke pos 1 itu paling jauh. Nah ini jadi base camp itu kan kayak tempat apa ya, kayak gubuk-gubuk gitu loh Mas, kayak pendaftaran. Setelah itu kita sampai pos 1. Pos 1 itu gambarannya ini ya. Kiri kanannya apa? Kiri kanannya apa? Kiri kanannya hutan, tapi di situ ada shelter lah. Ini kayak channel gua nih, namanya shelter, makanya namanya shelter. Dinamain shelter karena tiap pos itu pasti ada shelternya, bentuknya kayak gubuk. Kayak gubuk, ada yang pakai bambu, ada yang pakai kayu, ada yang udah bagus pakai tembok lah, macam-macam. Kalau di Semeru ini cuma pakai kayak kayu ya, terus kayak ada sengnya itu. Tapi bentuknya rumah, buat neduh gitu lah Mas, buat istirahat. Nah kayak gitu gambarannya. Itu namanya shelter. Shelter. Ibarat kata ini pos ya. Pos ya. Pos. Jadi dari base camp kita langsung menuju ke pos 1 ya, namanya Landengan Dowo. Dinamain Landengan Dowo itu karena memang medannya panjang banget Mas. Dari base camp sampai Landengan Dowo itu kira-kira hampir makan waktu 2 jam lebih. Singkat cerita kami sampai di pos 1. Di situ kita paling cuma berhenti buat minum ya. Buat minum. Nggak ada apa-apa Mas, sampai ke pos 2 Watu Renjeng, terus sampai kita ke pos 3, pos 4 sampai ke Ranukumbolo yang sangat terkenal itu. Oh iya, saya pernah itu. Kayak di film itu ya. Ini saya lihatnya cuma di film Ranukumbolo itu di 5 cm. Iya, bukan promo filmnya enggak, cuma saya pernah lihat. Oh, kayak gini nih ada danau. Ada danau di atas gunung ya. Kalian bisa searching tuh di Google, keren banget Ranukumbolo itu. Pengen ke sana nggak Mas? Pengen banget. Pengen ya. Kapan-kapan langsung ke situ gitu. Langsung ke situ. Lewatin gitu. Apa pakai helikopter ya? Helikopter. Ngeri nggak? Pakai helikopter ya? Iya dong. Oke. Jadi nggak ada kendala. Mas Dodo sampai di Ranukumbolo, terus naik ke Tanjakan Cinta sampai kita akhirnya di pos terakhir sebelum muncak. Itu namanya pos Arcopodo. Sebentar. Kalau di Ranukumbolo ini sama nggak sih kayak yang ada di base camp? Ada banyak orang jualan juga. Ada. Oh ada juga. Ada warung-warung juga. Ada. Berarti ketika kita kehabisan sampai di Ranukumbolo, ini kita bisa beli jajan kan ya? Bisa. Oke. Ada tidak jajan. kelaparan dong. Kalau kita ke sana aman. Ada jajan, ada rokok, ada apa. Masih bisa hidup, tenang. Cuma yang unik itu kalau di situ harganya. Misal rokok kan harga beda-beda tuh kalau di bawah ya. Kalau di sana, misal ini merek yang mahal biasanya di bawah harganya 30.000. Ini merek yang murah di bawah harganya juga 30.000 sama. Loh. Jadi mungkin karena itu semakin naik semakin mahal gitu ya. Iya, logistiknya mungkin ya. Perjalanan yang jual mungkin ya. Bawa rokok dari mana? Rokok. Oke. Udah akhirnya kita sampai di Arcopodo pos terakhir itu sebelum summit, sebelum kita muncak ya. Itu nggak ada kendala apapun Mas. Nggak ada kendala. Nggak ada sama sekali kendala. Ini udah sampai puncak apa belum? Ini belum. Berarti pos terakhir. Pos terakhir. Sebelum kita muncak. Ada pos terakhir, pos 8 itu. Oh, berarti posnya ini jumlahnya ini banyak ya? Banyak. Jadi tiap pos 1, pos 2, pos 3, pos 4. Nah, ini kalau di Semeru ada 8 pos. Ada 8 pos. Sebelum kita naik ke puncak. Itu pos terakhir. Itu kalau orang pendakian dinamain, kalau di hutan itu namanya batas vegetasi. Kalau udah sampai ke batas vegetasi, kita naik udah nggak ada pepohonan yang tumbuh. Vegetasi itu gimana sih Mas? Iya. Saya suka goblok gitu kan, dibodoh-bodohin sama dia. Jadi cuma ini, adanya cuma kayak ini Mas, kayak batu-batu, pasir. Udah nggak ada pohon yang tumbuh di situ. Oh, vegetasi itu maksudnya iya, gitu. batasnya kayak gitu. Jadi di sini pohon banyak nih, gersang. Di sini udah nggak ada sama sekali. Oh, semakin ke atas udah mulai nggak ada udah tumbuhan. Nggak ada tumbuhan. Jadi mungkin karena lahar ya panas ya, udah menuju ke puncak sih itu pos terakhir. Yang di gambaran di film itu kan pasir ya? Iya pasir, batu-batu. Pasir, batu-batu. Iya emang kayak gitu. Yang pas ada batu jatuh apa gitu. Iya itu kayak gitu. Emang kayak gitu. Oke. Setelah itu kita nggak ada kendala apapun sampai di situ. Akhirnya kita di situ baru bikin tenda.
Karena kalau kita muncak kan kita nggak mungkin tuh bawa tas yang gede ya, tas keril itu gede-gede. Itu kan karena puncak kan kayak gini curam banget kan. Kita bawa kita jatuh, emang nggak disaranin. Oh, terus taruh mana? Taruh di situ di pos 8. Di pos terakhir tadi? Iya, kita bikin tenda, semuanya tas kita taruh di situ semua. Nah terus minum dan lain-lain? Iya, kita bawa cuma daypack. Jadi kayak tas-tas kecil itu loh Mas, kayak tas pinggang apa, cuma bawa tali, cuma bawa yang butuh aja. Misal bawa belati, buat apalah kalau ada apa-apa sih di jalan tali. Terus paling minum udah. Udah gitu doang banyak kalau muncak. Jadi pas sampai pos 8 itu Mas, kita nenda di situ. Nah, temen gue di situ si Rifan ya, namanya Rifan, Farid sama Ahmad. Itu kebetulan yang paling akrab sama gue itu Rifan. Itu akrab banget kebetulan sama gue. Klop lah, sering-sering main ke kos gue juga sering ke rumahnya gitu kan. Di situ dia kelihatan kayak apa ya, kayak bengong gitu loh. Itu udah mulai kayak bengong. Kenapa? Gue tanyain, lo kenapa kayak ini? Dia nggak ngejawab, dia nggak ada apa-apa gini-gini ya. Gue sedikit cerita tentang Rifan ya. Jadi Rifan itu dia itu anak tunggal sematawayang ya di keluarganya. Itu ibunya namanya Bu Surti, bapaknya itu namanya Pak Karno, itu almarhum. Pak Karno namanya? Iya udah nggak ada. Tuh. Nah Bu Surti itu dulu sepeninggalnya, ini yang ceritakan si Rifan dulu ya sama gua. Itu sepeninggalnya bapaknya udah nggak ada, itu ibunya itu jadi TKW ke Hong Kong dulu. Jadi TKW ke Hong Kong waktu itu. Nah, waktu itu setelah itu kan Rifan itu ditinggal dulu ya sama budenya namanya Budi Sumi. Nah, ditinggal lah. Tujuannya Bu Surti dulu kan menurut si Rifan ini kan buat nyekolahin dia, buat ngelanjutin hidup. Secara kan udah nggak punya bapak dulu kan. Nah waktu itu kan berarti Rifan itu masih SMA. Bu Surti itu mutusin buat nggak jadi TKW lagi, balik ke Indonesia waktu itu. Balik ke Indonesia karena Bu Surti itu ketemu sama yang jadi ayahnya Rifan, ayah barunya itu. Jadi jatuh cinta lagi lah. Oh, jatuh cinta lagi. Iya, itu kata si Budi Sumi itu ketemunya di salah satu warung. Dulu kan ayahnya si Rifan yang baru ini ayah tiri berarti ya. Itu ayah tirinya itu Pak Pono namanya. Pak Pono. Pak Pono itu, Pak Pono. Sama-sama orang Semarang semua. Lah Pak Pono ini kerjanya waktu itu jadi pramusaji di rumah makan itu. Mereka itu mutusin buat menikah. Nah padahal umur Pak Pono itu 10 tahun lebih muda waktu itu. Nah, Pak Pono itu masih bujangan ya istilahnya, masih bujangan ya, belum lebih nikah. Muda lah. Lebih muda 10 tahun dan masih bujangan belum nikah. Akhirnya mereka nikah. Nah yang gua tahu beberapa kali gua main ke rumahnya si Rifan itu hubungan si Rifan sama bapak tirinya ini, sama bokap tirinya ini nggak harmonis gitu. Nggak harmonis. Jadi Rifan ini nganggep kalau Pak Pono ini cuma nebeng hidup sama Bu Surti. Kok bisa? Iya, karena setelah nikah mereka itu, Bu Surti sama Pak Pono ini nikah. Ini Pak Pono ini akhirnya nggak kerja, dia keluar jadi pramusaji di rumah makan. Nah menurut si Rifan ini karena ibunya habis jadi TKW itu kan duitnya banyak. Nah itu Pak Pono akhirnya nikah. Nah setelah itu Bu Surti emang ngebuka sebuah toko sembako tuh, toko sembako di kampungnya ya, di tempatnya, di depan rumahnya tempatnya. Dan di situ akhirnya yang ngelola itu Pak Pono. Pak Pono ya sama Bu Surti, cuma didominasi semuanya sama Pak Pono lah. Dari mulai pemasukan dan lain-lain. Akhirnya di situ kan Rifan kurang suka dan hubungannya nggak harmonis. Nah ini sebelum kita naik ke Semeru, ini kan sebenarnya nggak diizinin sama orang tuanya si Rifan ini. Karena waktu itu kan menjelang ujian akhir semester Mas. Jadi ujian akhir semester itu kan biasanya kalau di universitas beda-beda lah, itu pas bareng. Kampus gua, kampus dia, kampus teman-teman si Farid, si Ahmad juga bareng itu. Mau ujian akhir semester, mau UAS. Nah di situ kan Bu Surti, ibunya si Rifan itu bilang, nyokapnya bilang nggak usah naik gunung dulu lah kayak gitu, ntar aja karena ini udah mau UAS, fokus aja dulu. Udah mau ujian lah mau ujian akhir semester. Tapi si Rifan ini ngeyel, tetap udah ibu aku tak naik nggak apa-apa, paling 2 hari kok, paling 2 hari. Ini gua ngelihat nih dengan mata kepala gua sendiri di situ Pak Pono itu ikut nasihatin si Rifan. Intinya suruh nurut sama ibunya. Nah, nurut aja sama ibunya. Nah, di situ malah si Rifan itu ngamuk-ngamuk. Intinya kamu itu bukan bapakku. Kamu itu tahu apa? Banyak mulut kamu itu. Nah, di situ gua kaget. Itu momen itu bikin gua ternyata Rifan ini nggak harmonis sama bapaknya. Akhirnya Mas Sukma ini tahu gitu kan ya. Iya, padahal ketika gue main ke rumah si Rifan itu tempo hari, itu bapaknya itu sayang banget Mas ke
kelihatan sayang banget lah sama si Rifan. Kok Rifannya nggak ini ya? Iya, kurang respect. Kurang Makanya respect gitu ya? gue sering bilangin dia, maksudnya walaupun ya dia bapak tiri lah atau apa, tapi kan dia baik sama lo, gue gitu kan. Tapi dianya, nggak usah ikut-ikut lah. Kamu nggak tahu. Ya udah, gue kan temen, cuma bisanya kasih saran doang kan. Kalau nggak didengerin ya udah, dengerin syukur ya udah. Nah itu sekilas tentang apa namanya si Rifan ya. Si Rifan. Balik lagi tadi udah sampai di Arcopodo ya. Pos 8 menuju summit ke puncak. Di situ udah jam 11:30 malam waktu itu. Gue lihat dia bengong, dia lihat susah lah pokoknya si Rifan udah mukanya itu aneh kayak orang sakit gitu. Nah itu di pos 8 juga ada orang jualan juga sama? Nggak ada. Oh udah nggak ada orang jualan? Adanya demit di situ. Demit banyak tuh di situ kalau udah di pos 8 nggak ada orang jualan. Nah terus ada yang jagain gitu lah? Tetap ada? Nggak ada. Jadi emang lahan kosong doang mas. Ya ada pendaki-pendaki lain yang bikin tenda juga di situ yang mau summit juga, yang mau muncak. Nggak ada orang jualan, adanya udah nggak ada orang jualan. Genderuwo mungkin ada ya. Atau apa mungkin banyak. Wahyu juga pengen di situ. Iya ini bentuknya kayak gini juga banyak mungkin di atas pohon ya. Dari pos 1 sampai pos berikutnya berapa kilo? Iya. Kalau di kilo gua nggak pernah ngukur nih. Berapa jam lah? Berapa jam? Oh pakainya jam ya? Ya. Kalau jam estimasi kalau tadi dari base camp ke pos 1 itu hampir 2 jam lebih. Kalau pos 1 ke pos 2 itu paling 1 jam. Sampai Ranukumbolo itu semuanya pos 4 ya. Pos 5 itu 1 jam semua. Setelah itu pendek-pendek paling setengah jam sampai di pos 8 itu setengah jam paling. Kalau kita jalan agak cepat ya. Kalau kita santai ya paling sejam lah. Sejam. Oke. Jadi estimasi sampai ke Arcopodo itu kita sampai hampir 12 jam lah. Di pos yang terakhir ya? Terakhir. Pos yang terakhir. Dari base camp. Dari base camp 12 jam ya, dari bawah berarti. Dari ya? bawah. Oke, setelah itu kita tadi jam setengah 12 ya. Setengah 12 sudah hampir tengah malam. Si Rifan mukanya aneh. Akhirnya ya udah, gua nyuruh dia udah tidur aja lah, istirahat. Teman-teman juga yang lain juga udah tidur. Si Farid itu udah tidur ya. Si Ahmad udah tidur, udah ngorok malah mereka. Akhirnya di situ gua nyoba buat tidur lah udah. Gua tidur karena kita mutusin buat summit, kita mau naik ke puncak itu menjelang subuh. Biar dapat momen sunrise. Pas keluar kan. Oke, akhirnya kita tidur. Setelah itu jam 4 itu gua kebangun, pertama bangun gua karena gua alarm ya. Handphone gua alarm. Bangun jam 4, setelah itu gua bangunin teman-teman semuanya. Nah, itu kita nata-nata alat lah. Kita nata alat semuanya yang bakal kita bawa ke puncak ya. Jadi kita nggak bawa alat semuanya. Oke. Hanya beberapa yang kita bawa, kita naik tuh summit. Nah ini nih, kejanggalan yang gua alami ini justru ketika kita menuju ke puncak itu summit. Kita menuju puncak, waktu itu jam 4 udah lebih lah berapa, gua nggak lihat jam, pokoknya udah subuh lah itu, udah habis subuh. Itu tiba-tiba, itu kabut itu nyelimutin kita. Kabut itu tebel banget, Mas Dodo. Pas di area Blank 75. Jadi ada area menuju puncak Semeru itu namanya Blank 75. Itu area itu terkenal wingit ya, angker karena sering ada pendaki yang tiba-tiba hilang. Pendaki yang tiba-tiba kejatuhan batu dari atas yang meninggal itu banyak, yang hilang banyak di area itu. Itu udah mau sampainya? Iya, jadi kondisinya seperti apa sih? Biar saya ada kondisinya itu gambaran. kayak ini ya. Kayak apa? Sebenarnya biasa trek pasir bebatuan biasa, cuma di situ itu sering nyesatin orang, Mas. Karena sering turun kabut emang di situ. Jadi nggak kelihatan gitu ya. Ada orang yang kepleset, ada orang yang jatuh kemana itu kan. Posisinya kan lebar banget tuh. Ada bebatuan terus menerus. Terus dari atas. Kita kan mendaki, muncak kan nggak cuma kita. Di depan kita kadang kan banyak orang udah di atas kan. Ada batu yang jatuh, ada batu yang jatuh sendiri. Lah, berarti harus saling ingetin dong ya? Iya memang, makanya kalau kita muncak kan kita nggak sejajar tuh, satu-satu. Nah kayak gini kan, yang leadernya siapa di depan, belakangnya siapa gitu kan. Itu kalau yang di depan lihat ada batu jatuh kan, awas batu gitu kan. Kita minggir semuanya, kiri, kanan gitu kan, akhirnya kayak gitu. Nah, jadi, lah itu di area Blank 75 itu gua mulai janggal dan di situ ternyata jadi kabut turun. Pas itu gue yang jadi leader di depan, jalan paling depan gue. Di belakang gue ada Farid, ada Ahmad yang jadi sweeper itu yang jalan paling belakang. Itu si Rifan. Waktu itu gue naik, kabut turun, tebel. Itu kan jarak pandang kita kan tipis banget ya? Tipis banget mas, nggak sampai 5 meter. Itu nggak. Padahal itu kita masih pakai headlamp. Waktu itu gue noleh ke belakang. Gue lihat si Farid, masih lihat. Gue agak turun tuh. Gue lihat lagi, masih si Ahmad. Dan pas gue nengok paling belakang ini sweeper, si Rifan itu udah nggak ada.
Jadi si Rifan kemana nih? Gue kan bingung waktu itu. Nah, gue agak panik. Gue tanya, Rit, manggil si Farid kan belakang gue. Rifan mana Rifan? Belakang, nggak ada, coba nengok. Pas anak-anak nengok, Farid sama si Ahmad, emang nggak ada Rifan. Sama sekali nggak ada. Akhirnya, ya udah, gue panik. Tapi gue panik waktu itu, gue takut. Maksudnya, akhirnya gue pikiran macam-macam di situ. Aduh, ini nggak diizinin sama orang tuanya pas naik. Ntar ada apa-apa gitu kan. Udah panik nih pikiran gue udah. Aduh. Tapi posisi masih naik ya? Masih naik gue. Makanya gue bingung waktu itu. Karena pas gue noleh ke depan lagi, ternyata Rifan itu di depan. Lah. Dan jaraknya itu udah agak jauh. Lah ini gimana ceritanya? Iya, maksudnya gue aja bingung mas. Ini anak nyalipnya kapan? Tapi gue di situ kan berpikiran positif karena mungkin kabut ini tebel. Akhirnya kan gue nggak ngerasa ngeliat si Rifan ini nyalip kita orang bertiga kan. Ini dia udah di depan, udah agak jauh. Gue panggilin tuh, Van itu dia nggak nengok sama sekali. Mungkin nggak dengar karena jaraknya emang jauh. Terus kabut kan tebel tuh, ya. Akhirnya ya udah si Rifan juga naik terus. Akhirnya gue naik terus sama teman-teman kan, naik terus. Nah, singkat cerita kita sampai di puncak. Kita sampai di puncak, sampai sana itu langsung gua sama Farid sama Ahmad ini langsung nyariin si Rifan. Di mana nih anak nih ya kan? Udah sampai puncak nih. Namanya Puncak Mahameru. Ini seperti apa sih kondisinya mas? Kondisinya ya puncak batu doang mas. Apa sih yang maksudnya ciri khasnya ini loh Semeru? Oh Semeru itu jadi ada apa ya? Kayak kawah itu di situ gas beracun itu belerang, jadi ada di pagerin gitu ya. Kita nggak boleh dekat, kalau kita dekat kita bisa keracunan, bisa juga meninggal kita ya. Dulu kan ada itu salah satu tokoh kita Indonesia kan Suhogi itu juga meninggal di situ di atas puncak. Iya, di atas puncak itu kan karena belerang tadi, ngirup belerang. Oke, yang kondisinya gitu doang mas. Cuma yang paling bikin kalau di puncak nagih itu menurut gue ya, nggak tahu teman-teman pendaki yang lain. Awan itu kayak di bawah kaki kita kan. Nah, jadi kita kan kalau lihat ke atas kita lihat ada pesawat nih ya, pesawat jalan itu kan awan jalan tuh. Itu awan di bawah kaki kita. Pesawat di bawah kita berarti kan ya? Ya enggak, kalau pesawat lebih tinggi lagi tuh. Pesawat lebih tinggi lagi di situ. Lompat lo ke situ. Oke kan? Yang bikin nagih, yang bikin indah itu. Nah, momennya pas sunrise itu sangat-sangat indah. Si Rifan udah duduk, akhirnya gue bertiga nyamperin dia. Gue sama temen-temen nyamperin dia, gue colek, nyalip gak bilang-bilang, gak manggil. Dia itu cuma noleh ke kita, dia cuma senyum doang tuh, gak ngejawab. Ya udah akhirnya di situ kita duduk nikmatin tuh sunrise. Setelah itu kita biasalah kita selfie, kita foto lah di situ. Setelah itu tiba-tiba si Rifan ini bilang sama gua sama temen-temen itu kalau saya itu sayang sekali sama ibu saya. Tiba-tiba bilang gitu. Ibu saya itu membesarkan saya dari kecil. Semenjak bapak itu nggak ada. Setelah itu dia bilang lagi, nanti kalau ibu itu butuh bantuan, kalau ibu itu butuh apa-apa, tolong dibantu ya teman-teman ya, gitu kan. Nih, gue kan aneh ini, kenapa kok tiba-tiba dia bilang gitu, tumben banget. Terus dia itu kalem banget waktu itu, tumben. Biasanya dia kan agak pecicilan tuh anaknya ya. Ini kok kalem banget, terus wajahnya tuh sedih banget. Gue kan ikut sedih tuh sama teman-teman. Ini sebenarnya ada apa Pan? Giliran udah sampai puncak kok malah kayak gitu. Kalau sedih, harusnya dia seneng kan. Gue tanya lo kenapa sih kok kayak gini gitu. Ini nggak ada apa-apa. Intinya dia itu sayang sama ibunya udah berjuang mati-matian buat dia. Terus dia nitip sama kita kalau entar ibunya itu ada butuh bantuan, ada apa tolong dibantu demi persahabatan kita kata dia. Ya udahlah, gue ngambil pusing kan sama temen-temen, ya udah gue iyain aja. Ya udah gue iyain. Ya setelah itu dia meluk gue sama temen-temen. Tiba-tiba meluk gue, sambil dia nangis. Nah di situ gue kan ini sebenarnya ada apa sih gitu kan. Tapi akhirnya gue ya udahlah, mungkin dia terharu mungkin ya. Gue berpikiran positif aja, di atas puncak mungkin dia haru, dia yang keinget ibunya, momen sama dia ya sering dia apa nggak ini ya nggak nurut sama ibunya mungkin ya. Dia sama Pak Pono juga dia kadang kasar, berantem itu kan mungkin dia di puncak jadi melankolis lah, kebawa perasaannya. Ya udah gue mikir kayak gitu doang. Nah udah setelah itu udah foto-foto, udah puas lah kita di puncak. Kita pulang tuh. Kita pulang, kita turun. Ya udah nggak ada kendala apa-apa. Sampai kita ke base camp lagi. Akhirnya dari base camp kita naik kita pulangnya naik truk sayur.
pasti ada. Akhirnya kita di situ udah pulang sampai ke Pasar Tumpang lagi. Pasar Tumpang kita naik angkot, kita balik lagi ke stasiun Malang, kita naik kereta lagi pulang ke Semarang ya, ke stasiun Tawang. Nah singkat cerita kita sampai stasiun Tawang, kita ambil motor tuh, Nah itu kita balik kan, waktu itu gue boncengan sama si Rifan, bawa 2 motor ya, si Farid sama si Ahmad, gue sama si Rifan. Yaudah gue balik dan gue anterin si Rifan ini sampai depan rumahnya waktu itu. Nah emang gue gugup waktu itu, nggak mampir ya, nggak mampir karena aduh udah capek lah badan kan, waduh gue pengen lihat rumah, pengen lihat apa, pengen tidur lah. Setelah itu Rifan turun, dia bilang intinya jangan lupa ya sama pesanku yang pas di puncak gitu kan, terima kasih kayak gitu, bilang gitu. Gue iya gue kan gitu. Ya udah dia masuk tuh ke rumah, gue balik ke rumah. Udah itu pas itu harinya Sabtu. Kita berangkat kan Kamis ya. Kita berangkat Kamis, Jumat lah, Sabtu kita udah sampai Semarang kan. Sabtu itu menjelang maghrib waktu itu, sore ya jam 5 lebih lah. Udah gue pulang, malamnya itu ibunya si Rifan itu telepon gue, nanya kok si Rifan ini belum pulang. Rifan belum pulang? Iya gue kan bingung, maksudnya kok belum pulang, tadi kan gue yang nganter. Terus akhirnya kan gue jelasin sama Bu Surti kan, udah pulang kok Bu, tadi saya nganter sampai depan rumah. Malah Bu Surti itu lihat si Rifan itu pagi-pagi itu, jadi jam 7 pas mau ngebuka toko, masih lagi ngebuka toko, Bu Surti itu udah lihat duluan si Rifan, padahal kita masih di Semeru. Itu katanya Bu Surti itu ngelihat si Rifan itu masuk ke rumah mas. Makanya Bu Surti kan bingung, telepon gua kan, telepon gua nanyain kok Rifan belum pulang, padahal ibu tadi udah ngelihat si Rifan. Lah gue juga bingung, Bu, nah, saya udah nganter tadi menjelang maghrib, udah saya antar pakai motor sampai depan rumah. Lah Bu Surti kan, ini ada apa sih mas? Akhirnya kan ya udah Bu, gini aja Bu, ntar saya coba bilang sama teman-teman lah, sama Farid sama Ahmad, suruh kontak lah si ini. Setelah ibu telepon itu gue coba kontak si Farid, si Ahmad, si Rifan juga gue kontak, gue hubungin nggak nyambung sama sekali. Rifan nggak nyambung, nggak bisa dihubungin waktu itu. Lain? nggak bisa juga. Akhirnya kan ya udah gue mikir kan mereka mungkin capek ya, karena baru pulang kan, malamnya itu baru pulang. Akhirnya gue, meski pikiran gue waktu itu nggak karuan, gue nyoba ya udah gue istirahat aja dulu daripada sakit, ntar malah repot semuanya. Gue tidur. Nah pas tidur itu malam itu gue mimpi di mimpi gue itu gue ngelihat Bu Surti itu lagi sholat, dia pakai rukuh. Pas dia lagi sholat itu dia kejatuhan cicak. Bu Surtinya? Iya, kejatuhan cicak di mimpi gue tadi. Terus tiba-tiba dia teriak kenceng banget, nggak tahu teriak apa, kayak gitu kan, kenceng banget. Nah setelah itu mimpi gue itu kayak slide video mas, tiba-tiba berubah gitu sih, tiba-tiba gelap. Terus kelihatan Pak Pono itu di sebuah kayak ruangan ya, gelap banget. Pak Pono itu di situ ngadepnya kayak ke tembok ya, tapi itu warnanya hitam semua di situ, tembok. Tapi yang kelihatan cuma Pak Pono kan, kayak ngadep ke tembok. Dia itu lagi apa? Gue di mimpi gue kan coba liatin, dia itu ternyata lagi pegang fotonya si Rifan. Dipandang itu fotonya si Rifan. Di mimpinya Mas Sukma kayak gitu? Iya kayak gitu, pandangi. Terus gue coba lihat kayak gitu. Jadi mulutnya kayak komat kamit, kayak nggak tahu baca apa gitu sih. Nah, tiba-tiba dia itu nengok cepet banget, kayak gitu kan. Gue kaget kan di mimpi gue. Setelah itu dia teriak, "Nggak usah ikut campur." Nah, gue kan takut tuh. Gue langsung, pas itu gue bangun. Pas habis diteriakin, "Nggak usah ikut campur," kan kenceng banget. Gue langsung bangun tuh dari tidur kan. Nah, ternyata itu pas habis subuh itu jam 5:30 mungkin ya. Setelah itu gue langsung ke belakang, gue ambil air wudhu, gue sholat kan. Gue sholat, setelah itu gue ngecek HP. Ternyata si Farid itu udah miss call ya, waktu itu udah miss call, cuma si Ahmad yang belum. Akhirnya gue telepon balik si Farid, gue ceritain kayak gini, dia juga bingung. Akhirnya udah, lo kesini aja. Akhirnya gue ke tempatnya si Farid kan. Nah, kebetulan pas itu kan udah hari Minggu, libur tuh kerja. Gue kesana, akhirnya gue ke rumah Farid. Setelah itu Farid ngajakin, ya udah kita samperin aja si Ahmad sekalian. Setelah itu kita samperin Ahmad, kita bertiga pakai 2 motor ke rumahnya Bu Surti, ke rumahnya ibu kan, ke rumahnya si Rifan. Bu Surti kan. Akhirnya kita ke situ. Nah pas gue sampai di rumahnya si Rifan tuh ya, gue ketok-ketok, gue apa, itu nggak ada yang keluar sama sekali tuh. Nggak ada yang keluar sama sekali. Warung nggak buka? Warung itu nggak buka waktu itu. Ya kan akhirnya ya udah kita mutusin buat ya udah kita cari
sarapan dulu lah, kita belum sarapan, kita sarapan. Nah, habis sarapan kita coba ke situ lagi sebelum pulang kan, karena warungnya kita sarapan kan deket tuh sama rumahnya si Rifan, si Bu Surti. Kita ke situ lagi, ternyata udah buka tuh toko, udah buka. Akhirnya kita mampir tuh di situ, kita mampir. Nah di situ akhirnya Bu Surti ini juga bingung. Di situ kan bilang Rifan belum pulang. Sampai itu Rifan belum Iya pulang. sampai hari itu gue juga udah jelasin, Bu, kemarin udah saya anter sampai depan rumah si Farid, si Ahmad juga. Iya Bu, ini emang diantar sama gua. Ini diantar sama si Sukma. Iya sampai depan emang. Gua nggak nganter sampai ke dalam, Bu. Saya nggak nganter sampai dalam karena udah capek badanku waktu itu kan. Aku langsung cabut. Oh ya udah. Nah pas lagi ngumpul itu, lagi rembukan lah ya, berembuk. Tiba-tiba gua itu dapat telepon. Gua dapat telepon dari Basecamp Ranupani itu. Namanya Mas Anto waktu itu. Namanya Mas Anto. Gua kenal pas gua simaksi. Nah, gua ngobrol di situ. Gua udah deg gitu, Mas. Udah feeling. Udah feeling ini ada yang nggak enak nih, ada yang nggak beres. Akhirnya ya udah gua nyingkir kan dari situ. Bentar gua angkat telepon, gua angkat tuh. Telepon, gimana Mas, gini. Ternyata ya gitu. Mas Anto ngejelasin kalau kemarin pulang berapa orang. Kan pas pulang gua emang nggak salah gua, itu nggak ke Basecamp, Mas. Gua langsung balik aja, maksudnya ke Basecamp bentar, paling ambil KTP, terus ya udah balik gitu loh, cabut langsung, nggak di situ lama gitu loh, karena langsung cabut, nggak mampir dulu ke Basecamp apa ngobrol kan? Hanya ke situ ngambil KTP Iya, terus pulang. nggak ketemu Mas Santo juga waktu itu kan, pas berangkatnya doang cuma ketemu. Ya udah kita di situ akhirnya jelasin, kemarin pulang berapa orang? 4 orang Mas gitu, yang benar, gini. Iya emang 4 orang, gue bilang kayak gitu, terus jangan kaget ya. Mas Sukma ini barusan dari tim SAR ini ketemu nemuin satu jasad gitu. Dan satu jasad gimana Mas maksudnya? Gitu. Ya udah Mas gak usah bertele-tele lah, langsung jelasin aja. Kayak gitu. Iya, jasad itu ada di area Blank 75. Blank 75 itu yang ngeri itu ya, tempat yang ngeri itu ya? Yang ngeri yang tadi kabut pas gua kehilangan si Rifan. Rifan itu di depan, ternyata nyalip gua di situ. Di area Blank 75 Mas. Iya di area Blank 75. Nah setelah dicek kan si Rifan itu was itu bawa daypack Mas, tas kecil, ada dompetnya juga kan. Dicek di situ kan ada KTP-nya si Rifan ternyata. Nah dicek ternyata namanya Rifan Alamsyah. Nah itu gua kan bener feeling gua ada yang nggak beres kan. Tadi ini Mas Santo telepon ada yang nggak beres. Gua kurang yakin di situ. Gini Mas, coba dikirim fotonya aja, fotonya dikirim. Sama foto KTP-nya, gue belum yakin di situ. Nah dikirim kan, ke handphone gue dikirim foto sama foto jasad, muka sama ini, udah dikirim sama KTP dikirim. Setelah gue buka, iya itu temen gue ternyata. Bener Rifan? Rifan itu ternyata temen gue. Itu selalu sampai rumah terus boncengin, yang diboncengin sama Sukma. Iya, gue di situ juga, gue nggak bisa speechless gue. Gue itu cuma berdiri, gue terpaku. Ini apa yang baru gue alamin? Di situ campur aduk. Gue gimana caranya bilang ke ibu kan? Kayak gini. Akhirnya gue nyamperin si Farid sama si Ahmad yang kebetulan lagi sama Pak Pono juga di situ sama Bu Surti. Gue cawel mereka kan sini dulu. Bentar Bu, mau kesini bentar. Oh iya, akhirnya kan gue cawel si Farid sama Ahmad ini kayak gini. Mereka kaget kan? Mereka nggak percaya. Sayangnya di situ kita berembuk, ya udah mau nggak mau kita harus bilang. Mereka nyuruh lo aja yang bilang ya udah akhirnya gue bilang, gue kuatin tuh batin gue sedih, gue campur aduk, gue ngeri, gue apa semuanya merinding lah. Gue di situ ngejelasin pelan-pelan ya sama ibu, pelan-pelan gue jelasin. Nah di situ kan langsung ibu itu langsung pingsan setelah ngelihat fotonya. Bapak itu kelihatan tegar tuh di situ, kelihatan ya mungkin seorang suami ya, kelihatan tegar, nangkep si Bu Surti pas pingsan. Nah setelah itu ya udah akhirnya gue bilang sama Pak Pono, udah Pak, Bapak nungguin ibu aja sampai ibu siuman, biar gue yang urus. Ntar semua gue yang handle Pak, nggak usah bingung. Ya udah, akhirnya kita sama Ahmad sama Farid kita yang ngurus, kita telepon ke Ranupani lagi Mas Santo, minta tolong lah Mas, ntar masalah operasional biaya dan lain-lain biar kita yang ngurus lah gitu. Yang penting jasad si Rifan ini tolong dikirim Mas ke ke Semarang. Nah singkat cerita dikirim tuh jasad langsung dikirim dari Ranupani ya, dari Ranupani mungkin ke rumah sakit di Malang dulu mungkin ya, di Kota Malang. Setelah itu langsung dikirim ke Karyadi Semarang, rumah sakit Karyadi Semarang dikirim.
Setelah itu jasad sampai sana, gue dihubungin, langsung gue sama Farid sama si Ahmad ke sana langsung. Ke sana pertama gue ke sana sebelum ibu sama bapak itu ikut ya. Ke sana, di sana gue ngecek iya ternyata itu temen gue, benar temen gue kuat-kuatin batin, gue sedih, gue bingung kan. Ini apa, ini kejadian apa ini seumur hidup gue baru ngalamin yang kayak gini. Oke. Setelah itu semuanya jenazah dibawa ke rumah. Rumah diurus udah. Akhirnya di rumah itu ya udah di rumah itu diinepin lah itu semalam karena jasad sampai situ kan jam berapa itu waktu itu udah jam 2 dini hari lah, nggak mungkin langsung dikubur kan, dimakemin nggak mungkin langsung. Setelah itu di rumah diinepin pagi itu jam 8 jenazah dimakamin. Si Rifan itu dibawa ke pemakaman semua. Nah di pemakaman itu gue jelas-jelas ngelihat kalau si Rifan itu ada pas itu hujan agak gerimis itu ya, bulan-bulan masuk ke hujan sih itu bulan-bulan September. Gue ngelihat si Rifan ada di sebelah pohon tuh. Gue ngelihat jelas banget itu si Rifan. Pakaiannya biasa kayak pakaian terakhir kita orang naik kemarin kan, pakai jaket gunung, pakai apa. Dia di situ tapi itu Rifan tapi mukanya udah pucat. Dia cuma natap gue sambil tersenyum dia. Setelah itu hilang, tiba-tiba hilang. Udah tiba-tiba hilang. Ya udah gue bilang sama Farid sama Ahmad di pemakaman itu barusan lihat nggak? Iya gue juga lihat. Ternyata mereka juga lihat semuanya. Berarti mungkin itu ya ngasih pesan jangan lupa pas pesan berarti di atas puncak kemarin itu bilang kalau titip ibunya apa itu berarti temen gue udah nggak ada di situ. Itu udah dimensinya beda di situ. Berarti kan di puncak itu dia kasih pesan ke gue titip ibunya kalau butuh bantuan apa tolong dibantu demi persahabatan kita. Itu gue baru ngeh setelah itu semua. Oh ternyata Rifan titip sama kita. Yang jadinya saya pengen naik gunung jadi kepikiran nih, jadi kayak ngeri ya Mas. Iya, jadi ini ngeri banget Bang emang Bang. Jadi mau jadi naik gak nih? Hah? Gampang ya masih kita pikirkan lagi kali ya. Habis naik gaji. Habis naik gaji ya. Naik gaji dulu baru naik gunung ya. Jadi nggak apa-apa sebenarnya, nggak apa-apa Mas Wahyu ini Mas Dodo. Apa namanya naik gunung? Mungkin karena ini emang udah takdirnya harus kayak gini ya gue ya. Mungkin ada juga pendaki yang sampai tua juga baik-baik aja, nggak ada masalah apapun ya. Banyak juga. Singkat cerita, udah cukup lama. Tahun berarti itu tahun 2011 gue udah lulus kuliah waktu itu. Itu kejadian kan 2009. Gue udah hampir lulus waktu itu. Gue lulus tahun 2010. Lulus akhirnya udah. Tapi gue nggak pulang ke kampung. Gue tetap di Semarang. Gue cari duit di sana ya, kerja di sana. Itu tahun 2011. Itu setelah kejadian itu gue sama sekali nggak pernah main ke rumahnya ibu Bu Surti, rumahnya Rifan. Nggak pernah main ke sana. Sama sekali. Itu karena apa ya? Gue ngerasa bersalah gitu ya. Iya kayak terpukul lah gue. Ini pukulan yang sangat-sangat telak, mungkin nggak bisa gue lupain seumur hidup gue. Nah semenjak itu dari masuk Ma ini lulus kuliah ya, semenjak kehilangan Rifan nih. Sampai Mas Sukma ini kerja pada waktu itu 2012 ya? 2011. Oh 2011. Itu Mas Sukma masih ini nggak trauma untuk naik ke gunung atau tetap naik ke gunung kayak gitu? Gue trauma. Gue nggak naik gunung habis itu sama sekali. Sama sekali nggak naik gunung? Sama sekali gue trauma. Gue takut. Gue sedih semuanya lah. Gue pokoknya iya trauma semua. Sampai akhirnya kalau sekarang udah aktif lagi alhamdulillah. Oh aktif lagi udah sekarang. Ya udah aktif lagi. Nah itu waktu itu 2011 gue udah kerja ya, pulang kerja jam 5 sore lah biasa orang kerja jadi karyawan kan. Gue itu kangen banget, kerasa kangen banget gue sama Bu Surti. Karena secara kan beliau dulu baik banget ya sama anak-anak kalau main ke rumahnya si Rifan gitu kan dimasakin apa kan gue kangen tuh. Gue kangen banget nih, gue pengen kesana. Kuat banget itu, nggak tahu itu kuat banget tuh kangen. Akhirnya gue kesana, gue ke rumah si Rifan. Gue kesana meski nggak ada Rifan, gue udah siap buat ketemu lagi, silaturahmi nggak boleh putus gitu kan. Gue siap ketemu lagi. Akhirnya gue ke rumahnya si Rifan waktu itu. Sampai rumah Rifan itu 5:30 sore lah. Kan jaraknya nggak begitu jauh dari tempat gue kerja. Sampai di sana gue bingung ini toko kok tutup terus ini berdebu gitu. Kayak udah nggak dipakai lama. Toko. Iya tokonya kan yang di depan rumahnya kan. Setelah itu gue mutusin mau masuk tuh ke rumah kan, mau ngetuk pintunya kan. Nah sebelum gue masuk ke terasnya itu gue ketemu tuh sama salah satu tetangganya mungkin ya. Di situ gue akhirnya nanya dulu. Gue nanya, Mbak. Nah, mbaknya itu, iya Mas. Akhirnya gue nanya, Mbak, ini kok kayaknya udah nggak kepake lama ya toko. Oh iya Mas, ini udah nggak dipakai lama. Semenjak Mas Rifan itu udah nggak ada.
Jadi tokonya itu semenjak Rifan itu meninggal, itu Bu Surti udah nggak mau ngurusin hal-hal kayak gitu lagi. Lah gue di situ tanya, lah sekarang ibu di mana Bu Surti? Pak Pono juga di mana? Bu Surti itu masih di sini mas. Pak Pono juga masih di sini. Tapi Bu Surti udah mengalami kayak apa ya? Depresi. Jadi jiwanya agak terganggu setelah kejadian itu. Ibunya si almarhum Rifan itu ya? Iya, Bu Surti itu semenjak itu Semenjak kan Rifan meninggal. nggak pernah kontak-kontakan, nggak pernah kesana kan. Hanya gue kaget, depresi, jiwanya agak terganggu. Nah, gue nanya juga Pak Pono juga di sini. Yaudah, makasih saya bilang gitu kan. Gue masuk tuh ke rumahnya, akhirnya gue ketok rumahnya, keluar Bude Sumi yang keluar. Bude Sumi. Bude Sumi Budenya keluar. Rifan ya? Budenya Rifan kan. Di situ hanya ngobrol, dia agak lupa inget lah sama gue. Terus gue bilang gue Sukma, temennya Rifan dulu. Oh iya Mas Sukma kayak gini. Akhirnya gue dipersilakan duduk. Duduk di situ gue dikasih minum teh. Gue bilang gue pengen ketemu ibu, intinya gue bilang ketemu Bu Surti. Tiba-tiba dia nangis. Ya, dia nyeritain ibu itu semenjak kehilangan Rifan kayak gini udah. Tapi gue pengen ngelihat keadaannya, boleh nggak Bude? Ya udah silakan. Akhirnya masuk ke dalam. Jadi ibu itu posisinya ada di atas dipan doang ya. Atas dipan? Di atas dipan, dia cuma berbaring, dia itu ngelihat ke langit-langit kamar doang Mas Dulu. Jadi tatapannya kosong. Tatapannya kosong dan kelihatan tua banget. Kayak apa? Kayak kurus terus kelihatan tua ya, matanya cekung, rambutnya udah kayak beruban semua gitulah, udah apa ya, kempot gitu. Udah keriput ya kayak gitu. Akhirnya kan gua sapa di situ, gua pegang tangannya, dia nggak ada sama sekali respon. Gue elus juga rambutnya, nggak ada respon sama sekali kan. Ditungguin sama si Bude Sumi juga di situ. Bude Sumi juga cuma nangis doang kan. Tapi gue nggak ngingetin dia tentang Rifan nggak. Gue cuma tanya kabar, gue tanya ini, gue Sukma Bu, dulu yang sering kesini, sering dimasakin ibu. Sukma kangen kayak gini, nggak ada respon. Ya udah, akhirnya gue kan di situ nangis tuh. Gue kan sedih tuh di situ, gue nangis. Udah gue keluar aja sama Bude Sumi. Ya, akhirnya Bude Sumi bilang terima kasih udah. Masih mau kesini lah kayak gini. Ya udah gue bilang ntar juga sama anak-anak gue bakal kesini, udah ya kayak masih Farid sama Ahmad, ntar gue ajak kesini ya, karena udah lama banget juga nggak kesini, udah nggak ketemu. Akhirnya gue pulang tuh. Nah pas gue pulang itu belum jauh nih, gue naik motor, ada mobil nih sedan. Set di situ di depan rumahnya si Rifan itu turun Pak Pono. Pak Pono ya, bapaknya Rifan. Iya turun sama seorang wanita, itu pakainya tuh seksi banget tuh. Kalau zaman sekarang kayak LC gitu lah, kayak pemandu lagu di karaoke gitu. Nah itu seksi banget waktu itu. Nah terus itu? Gue kan akhirnya pakai helm kan gue berhenti dulu nih, gue curiga. Gue liatin doang, agak jauhan kan. Gue liatin doang, dia masuk. Pak Pono ini masuk ke rumah sama wanita itu. Setelah itu nggak lama dia keluar lagi, naik sedan itu lagi, mobil lagi, terus jalan tapi nggak ngelewatin gue. Jalannya itu pelan ke sana, pelan. Saya liatin akhirnya. Ya udah, ini pasti ada yang nggak diceritain nih sama Bude Sumi. Ada apa nih? Kok Pak Pono ini datang sama cewek kayak gitu, muda lagi kan kayak gitu kan? Akhirnya gue ikutin tuh. Ikutin karena naluri gue ini pasti ada yang nggak beres gitu kan? Gue ikutin sedan agak jauhan kan? Cukup jauh tuh jaraknya mas, gue ikutin cukup jauh. Itu masuk ke daerah itu di pinggiran Semarang, kayak desa terpencil lah itu, jauh di pinggiran Semarang. Setelah itu gue parkir motor gue karena sedannya itu berhenti. Itu di salah satu rumah, itu rumah bagus banget tapi nggak ada tetangganya, jadi jauh dari tetangga itu, jaraknya jauh-jauh. Nah gue akhirnya matiin motor di bawah pohonnya, agak gede, gue di situ agak jauh juga jaraknya. Setelah itu gue jalan ke sana ya. Itu Pak Pono itu sama cewek tadi itu masuk ke rumah bagus itu. Ya kan gue ke sana tuh. Tapi rumah itu nggak ada pagarnya mas. Jadi cuma rumah bagus aja gitu. Halaman-halaman kayak bunga-bunga doang. Nggak ada pagar, nggak ada apa. Akhirnya gue namanya ya kayak gini jalan gue kan. Jendelanya kebuka tuh sebelah. Ini karena gue kepo, naluri gue itu kuat banget tuh. Penasaran ada apa sih ini, ada yang nggak diceritain nih sama Bude sampai dia nangis kayak gitu tadi kan. Akhirnya gue
coba ngintip, oh Pak Pono di sana duduk sama cewek itu. Nah di depannya itu ada seorang laki-laki parubaya itu. Di depan maksudnya? Di depannya Pak Pono sama Ada tadi ruang cewek tamu tadi gitu atau di ruang tamu. Oh. Pak Pono duduk, sebelahnya itu cewek tadi. Setelah itu depannya itu ada seorang lelaki parubaya. Iya lelaki parubaya biasa, nggak ada yang aneh-aneh atau apa gitu ya. Agak ubanan rambutnya. Di situ gua ngintip. Setelah itu gua itu samar-samar ngedenger. Tapi ini jelas loh, di telinga gua jelas banget. Yang gua denger itu sekarang gilirane bojoku mbah, jenenge Surti. Itu yang saya denger kan. Akhirnya ada apa sih ini? Gue langsung cabut lagi. Gue ambil motor, gue langsung gas lagi tuh ke rumahnya si Rifan. Gue mau nanya sama Budi Sumi. Gue mau nanya, Budi jujur ada apa? Sampai di rumahnya Rifan tuh, gue langsung di situ nanya sama Budi Sumi. Ada apa sebenarnya? Gue barusan kayak gini lihat. Gue mendengar sendiri sebenarnya ada apa. Hanya di situ Budi Sumi itu ngebuka semua. Jadi di situ setelah kematian si Rifan, ya, meninggalnya si Rifan, itu Pak Pono itu nggak mau ngurusin toko sembakonya lagi, nggak mau ngurusin Bu Surti lagi, nggak mau kerja. Tapi di situ Pak Pono itu kaya raya. Nah apa maksudnya ini? Iya kan? Akhirnya gua ngorek lagi si Budi Sumi. Coba Budi, semuanya diceritain. Iya Pak Pono itu sering pulang ke rumah, terus dia itu mabuk-mabukan, bawa wanita-wanita. Setelah kematian si Rifan, nggak kerja tapi kaya raya. Nah di situ Budi akhirnya, iya karena Budi juga ngedenger cuma kabar burung kan, cuma kabar burung dari tetangga kalau si Rifan itu dijadiin tumbal sama Pak Pono buat pesugihan. Tumbal pesugihannya Pak Pono? Iya. Nah gue juga bingung ini Mas Dodo. Secara pas gue main dulu ketika Rifan hidup, itu Pak Pono ini baiknya bukan main. Iya kan tadi awal-awal masuk main cerita kan Pak Pono ini kan sayang banget kan sama Rifan. Beliau itu sayang banget sama Rifan. Cuma Rifannya aja kayak gak respect gitu kan. Iya, sama teman-temannya juga baik banget, sering ngasih rokok nih, kayak gini kan. Sering kayak gitulah. Baik pokoknya orangnya itu bijaksana, baik banget lah. Terus. Sering ribut sama Rifan juga, dia ngadepinya juga adem ayem doang ya, nggak ada pernah emosi. Dan di situ gue kaget. Akhirnya gue belum percaya tuh karena Budi Sumi juga ngedenger kabar burung doang kan. Tapi gue mikir lagi, tadi giliran ibu, iya kan? Giliran ibu. Akhirnya gue ada kata-kata itu ya dari Pak Pono. Pak Pono tadi di rumah tadi mbah siapa? Gue nggak ngerti tuh di pinggiran Semarang itu di desa kecil. Akhirnya gue bingung keadaan itu, gue telepon si Farid. Gue telepon kan, wah ini brengsek nggak diangkat-angkat, lama tuh, cukup lama. Akhirnya diangkat, Dad. Tumben lo telepon kayak gini, udah ntar aja kayak gitunya. Gue pengen ketemu sekarang ini, udah udah urgent, udah fatal ini kalau nggak ketemu kita. Akhirnya Farid ke rumahnya si Rifan. Rifan di situ akhirnya kita ketemu, ceritain semua tuh. Gue kan cepet-cepet tuh, takutnya Pak Pono kan pulang, dateng kan cepet-cepet. Akhirnya kata si Farid, ini udah gini aja deh. Kalau ini emang benar udah sementara ini, ibu kita bawa ke saudara gua. Kebetulan saudara gua pimpinan sebuah pondok pesantren di Kota Kendal. Ya kan? Akhirnya ya udah, gua nggak mikir lama, daripada gimana ya, gua udah ini sih Mas, udah lihat sendiri dan lain-lain. Parno lah ya. Parno itu kabar burung, kabar apa, yang penting ini udah nggak beres ini. Kalau biasanya bukan gimana-gimana, kalau gue punya feeling biasanya kuat gitu. Nah, akhirnya kan ya udah. Akhirnya Bu Surti kita bawa, masalah baju lain-lain entar aja Bude. Gampang, gue yang beliin semua entar. Yang penting ini cabut langsung dari sini. Ya kan? Akhirnya cabut tuh. Akhirnya pakai naik apaan? Motor, akhirnya 2 motor. Akhirnya kan Farid sendirian. Akhirnya gue di depan, ibu diboncengin di tengah pas itu, di tengah setelah Budi Sumi di apa? Ditigain satu motor. Iya, ditigain karena keadaan ibu nggak bisa sendiri gitu kan. Akhirnya gue merasa bodo amat, mau ada polisi kayak mau apa, ntar urusan gue gampang. Akhirnya gue cabut dulu, berlangsung itu kita ke Kendal waktu itu nggak pakai helm. Gue yang pakai helm gue doang. Ibu nggak pakai, ini nggak pakai ya. Farid pakai, Farid sendiri ke pondok pesantren saudaranya si Farid itu. Karena mungkin ini tujuan kita baik itu,
nggak ditilang nggak apa mas. Jadi kita ngelewatin Semarang itu ya, banyak lampu merah, banyak pos polisi itu nggak ada yang Nggak ada halangan lah ya. nggak ada halangan, normal-normal aja, udah stabil kita sampai di Kendal. Akhirnya sampai di situ nemuin namanya Pak Rosid. Pak Rosid itu saudaranya si Farid, ya pimpinan sebuah pondok pesantren di Kendal. Di situ akhirnya kita ke situ, ibu duduk di ruang tamu semua, kita duduk semua di situ. Dan Pak Rosid itu kita baru datang itu udah tahu, dia udah senyum. Jadi ya kedatangan kami ini beliau itu udah tahu ya ada yang nggak beres sama ibu, tahu semua mas. Jadi udah tahu semua lah, kayak mungkin kan apa ya, Punya indra lebih punya gitu. lebih lah. Kelebihan gitu. Akhirnya di situ gua sama Farid yang mewakilin, dia bilang nitip bisa nggak intinya ibu di sini karena kayak gini lah. Alhamdulillahnya Pak Rosid ini iya nggak apa-apa. Iya. Nji mboten napa-napa, nggak apa-apa ditaruh di sini, dititipin di sini, nanti yang kerawat biar anak-anak pondok. Kan banyak pengurus-pengurus pondok juga kan banyak banget di situ mas. Ya udah akhirnya kita titipin ibu di situ sama Budi Sumi sekalian. Jadi ntar Budi Sumi gampang masalah kerjaan apa ntar di sini kan berjalannya waktu kan ntar juga ada gitu kan ikut-ikutan ngurus-ngurus pondok juga kan bisa gitu kan. Budi Sumi akhirnya iya bersedia. Dia nangis-nangis, dia ngucapin terima kasih kayak gini lah. Ya udah akhirnya setelah itu gua sama Farid cabut, gua balik dulu. Gua sama Farid niatnya besok ke situ lagi buat bawain pakaian, bekal-bekal lah di situlah. Ya udah setelah itu gua ngucapin makasih banyak lah sama Pak Rosid tadi kan udah mau terima dengan baik kan, dengan apa. Nah, ini sampai sekarang ini ibu itu masih hidup, alhamdulillah mas. Ini masih di Kendal, itu masih di pondok itu. Masih di sana. Dan gue juga sering ke sana. Akhirnya sama si Farid, sama si Ahmad, gue sering ke sana. Gue sering main lah. Kita nengok gitu. Alhamdulillah keadaannya udah makin baik, udah bisa berinteraksi. Alhamdulillah ya Allah. Ya. Ntar kapan-kapan kalau ada waktu Mas Duduk bisa ke sana. Ya gue ajak sana lah, kita main di Gak sana. apa-apa, Ya. saya biar kenal sama orangnya. Ya, Siapa tahu bisa saya tayangin di konten saya gitu kan. Iya kayak gitu. Maksudnya ini loh Budi Sumi, ini. Dan ini gue cerita itu udah diizinin sama Budi Sumi. Gue sebelumnya gue telepon, gue minta izin di podcastnya Mas Rian Agus Widodo, Raw. Bu Sumi juga lihat ya nggak apa-apa. Gue bilang disamarin nggak ini Bude? Nggak usah, nggak ada yang disamarin, nggak usah disamar-samarin. Biar orang itu tahu kalau kejadian kayak gitu itu ada di dunia nyata. Buat apa? Buat pengalaman, buat pembelajaran, buat semuanya kayak gitu. Gue sempet nanya sama Budi Sumi, ini sebenarnya itu agak sensitif ya. Gue nanya masalah Pak Pono sekarang itu di mana Bude. Gue itu mau nanya itu bingung, tapi karena gue penasaran, gue pengen mukulin tuh orang gitu kan. Gue tanya sama Budi Sumi kan, iya masih hidup sampai sekarang dia. Oh, Pononya juga masih hidup. Iya, menurut kabar kata Budi Sumi masih hidup, tapi sekarang udah nggak di Semarang katanya. Udah di mana tuh, Surabaya atau di mana atau di neraka, gue nggak tahu. Gue nggak tahu juga. Yang penting alhamdulillah ibu hidup lah. Iya gitu ya. Yang penting ya baru kita masuk ini kehilangan Mas Rifan tapi bisa nyelamatin ibunya gitu kan ya. Iya. Orang yang disayang Mas Rifan, yang dimana Mas Rifan pernah mesenin tolong jaga ibu, ya kan? Iya. Aku sayang ibu banget Iya, gitu kan. dipesenin lah, titip lah. Pada saat di puncak itu kan ya. Iya, pas itu Rifan udah nggak ada ternyata. Dan ternyata emang Rifan nggak ada kan ya. Iya, kayak gitu sih. Seperti itu Mas Rifan. Sedih nggak? Sedih banget. Ada Sedih apa serem? sedih campur serem. Banyak sedihnya sih sebenarnya. Sedih ya. Kalau seremnya kan di sini nggak ada hantu, nggak ada apa, Nggak nggak ada ada. bentukan hantu atau Nggak apa, ada. enggak. Saya juga ngerasain. Saya di posisi Mas Sukma juga saya kebingungan juga. Saya mau apa yang saya lakukan, apa yang mau saya lakukan ini ketika saya ini udah nganterin loh. Ternyata orang yang saya anterin ini udah meninggal. Iya. Udah nganterin sampai rumah loh. Ya. Dan di situ ya gue sempat merinding ya, tapi pada akhirnya gue nggak merinding. Gue justru gue pernah boncengin temen gue yang udah nggak ada, dan itu suatu apa ya, perpisahan yang sangat ini apa Jadi namanya? inget ya Mas, jangan nangis dong. Jangan nangis. Iya, ini Mas Sukma ini udah mulai mau ngeluarin air mata dan mungkin karena persahabatan kalian gitu Iya, ya. ini apa, teman baik lah, karib lah kita Iya. orang. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman di rumah? Ada sih pesan-pesannya, jangan takut naik gunung ya. Ntar kalau gini jangan takut naik gunung. Ini Mas Bayu Gimana Mas Ayu? Kayaknya naik gunung kan kita nih. sampai batuk deh. Saya takutnya sampean yang hilang.
Banyak temen di sono. banyak teman yang di sana. Banyak temen ya. Kalau naik gunung jangan takut ngedenger cerita ini, nggak ada apa-apa sebenarnya di gunung. Kan nggak ada hantu-hantu juga kan itu Iya, kan. iya. Itu urusannya kan sama Nggak ada, takdir tapi itu. hilang juga kan, ngeri juga. Nggak balik nggak podcast lagi. Gitu kayak gitu. Terus pesan selanjutnya apa ya? Dari kejadian ini yang gua alamin itu kan pesugihan si bapak itu ya. Jangan ditiru lah. Maksudnya kan kita cari rezeki, kita orang yang ala-ala aja lah. Iya. Masa yang kayak gitu sampai numbal-numbalin, dan ternyata itu ada ya. Ada mas. Jadi ini emang ditumbalin, berarti si Rifan ini pas naik ke Semeru gitu. Jadi biar kelihatan kayak kecelakaan gitu lah mas mungkin ya. Oh iya benar Mungkin ya. benar juga kayak. Mungkin dia mikirnya ini kalau hilangnya di Semeru aman nih. Iya mungkin kayak gitu Ya ya. kan, meninggalnya di Semeru aman nih. Sama teman-temannya nih soalnya, ya kan. Iya. Gimana gitu. mau ganti nama Pono? Sampai mau ganti nama Pono apa yuk? Kagak ya? Iya. Tetap ya. Alvis aja, Alvis ya. Alvis sekali. Alvis sekali. Oke. Aku spicy. Itulah kisah yang dialami Mas Sukma dan sahabat-sahabatnya. Dan sampai sekarang ternyata alhamdulillahnya ibunya Mas Rifan ini juga masih hidup. Dan Mas Sukma sendiri ada rencana kalau toh kita sama-sama free akan ngajak saya ke sana ya Mas Sukma. Iya. Mudah-mudahan saya bisa ke sana ketemu dan mudah-mudahan dapat izin untuk membuat konten dan saya tayangkan di channel Rian Agus Widodo juga gitu kan ya. Nah, dari cerita tadi mudah-mudahan kita bisa ambil edukasi yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan gitu. Karena setiap tayangan saya ini saya selalu selalu berpesan jangan sampai kita ini dalam keadaan apapun, dalam sejatuh-jatuhnya, dalam keadaan kita serendah-rendahnya saat kita kebingungan, jangan sampai tergiur yang namanya pesugihan. Karena benar-benar nggak ada efek baik-baiknya. Mudah-mudahan semua teman-teman penikmat channel Rian Agus Widodo ini nggak ada yang ngelakuin yang namanya pesugihan. Amin ya Allah. Amin. Dan buat kalian yang pengen kenal Mas Sukma, kalian bisa mampir ke channelnya Mas Sukma. Ini nama channelnya Mas? Shelter terakhir. Shelter terakhir nih, saya kasih tahu nih. Nah, ini shelter terakhir nih. Tulisannya kayak gini, kalian ini bisa subscribe dan bisa denger Mas Sukma cerita-cerita tentang cerita-cerita pendakian. Jadi siapa tahu nih kita punya rezeki semua, kita bisa bertemu terus kita naik gunung bareng-bareng. Jadi rasa takutnya hilang nih, gitu. Ya kan, jadi rasa takutnya hilang karena naiknya bareng-bareng. Dan nggak usah sampai puncak lah, sampai apa itu base camp apa ya. Yang penting udah dingin. Iya, sampai udah rasa dingin terus balik gitu kan ya. Canda. Ya, mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, banyak rezeki melimpah, selalu sehat walafiat ya kan. Dan buat yang mau ngirim cerita, kalian terus bisa mengirim cerita di Instagram saya @dodosinjo. Kalian juga bisa follow Instagram saya @dodosinjo. Kalian bisa kirim DM di situ, nanti saya follow back. Atau kalian kirim ke nomor WA saya langsung, itu WA saya pribadi 085870433336. Ya, di save di nomornya. Oke, udah di save nomornya. Dan seperti biasa kalau pas lagi WA atau apa kasih nama dan nama tempat, nama kota kalian, di mana kalian tinggal gitu. Dan mohon bersabar juga buat cerita-cerita yang belum diceritakan kembali, ditayangkan di channel Rian Agus Widodo. Mohon bersabar, pasti akan saya bacakan satu per satu. Oke? Akhir kata, saya Rian Agus Widodo dan Mas Sukma ini mengucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mas Sukma boom dong. Boom. Asik. Terima kasih Mas Sukma. Oke. Thank you Mas. Thank you. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyala
nyalakan lonceng, notif tinggalkan komen share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita.